diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, Gerilku Dede Rohayati Saragi. Artinya, namaku Dede Rohayati Saragi. Amang nyangka, ayah sedang apa? Ama nyang bebut, ayah sedang bekerja. Hari nyang porakke, hari ini panas sekali. Kam nyang belajar, kamu sedang belajar. Ini nyang menjerang, ibu sedang memasak. Anak gerilun balik, anak belum pulang. Ina mari, ibu istirahat. Ama kejeruh ka anak, ayah sangat baik kepada anak. Menguna kamu balik, mengapa kamu pulang? Hana kalah makan, apa kamu sudah makan? Sida hari kamu gene, berapa hari kamu di sini? Sahan gerilmu, siapa namamu? Abang nyangka, abang sedang apa? Saya akan menganalisis fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik sebuah kata dalam bahasa Gayo. Kata yang pertama yaitu kata gerelku, artinya namaku. Secara fonologi, kata ini terdiri dari 3 suku kata, yaitu ge, rel, ku. Penggunaan bunyi R pada kata gerelku yang cenderung getar, dan vokal yang terkadang mempengaruhi sebuah arti. Secara morfologi, kata ini berasal dari kata dasar namaku. Kata gerel yang berarti nama, sedangkan ku yang menunjukkan kepemilikan. Secara sintaksis, kata gerelku dapat menjadi subjek maupun predikat. Contoh katanya yaitu gerelku Dede, namaku adalah Dede. Gerelku sebagai subjek, Dede sebagai predikat. Sedangkan jika dibalik katanya, Dede gerelku, Dede adalah namaku. Dede sebagai subjek dan gerelku sebagai predikat. Secara semantik, kata ini akan berubah maknanya jika diletakkan atau digabungkan dengan kata yang lain. Selanjutnya kata ama, artinya bapak. Secara fonologi, kata ini terdiri dari 2 suku kata, yaitu a, ma. Tekanan dalam pengucapan cenderung bersifat ringan, sehingga kata ama diucapkan dengan intonasi yang tidak menonjolkan salah satu suku kata secara signifikan. Dalam ujaran cepat, kata ama, salah satu vokal a pada akhir kata itu dapat terdengar lebih pendek. Selanjutnya, secara morfologi, dalam bahasa Gayo, ama berarti ayah atau bapak yang merujuk pada figur orang tua laki-laki. Ama merupakan morfem dasar yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam penggunaan umum. Selanjutnya, secara sintaksis, kata ama dapat menjadi subjek, objek, maupun pelengkap. Contoh katanya yaitu ama nyangka, artinya ayah sedang apa. Kata ama dalam kalimat ini itu sebagai subjek. Selanjutnya, secara semantik, dalam masyarakat Gayo, ama digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada laki-laki yang lebih tua. Selanjutnya, kata bebuat, yang artinya bekerja. Secara fonologi, kata ini terdiri dari 3 suku kata, yaitu ba, bu, et. Pada kata babuat diberi tekanan pada suku kata terakhir, yaitu et. Secara morfologi, kata buat berarti buat atau melakukan. Kata prefiks be dalam bahasa Gayo untuk menunjukkan tindakan atau kegiatan tertentu.
Kata bebuat merupakan kata kerja yang menunjukkan adanya suatu tindakan. Secara sintaksis, kata bebuat dapat menjadi predikat. Contoh katanya yaitu ama nyang bebuat. Artinya ayah sedang bekerja. Ama sebagai subjek, nyang bebuat sebagai predikat. Selanjutnya, secara semantik, dalam bahasa Gayo, kata bebuat memiliki makna dasar yang menunjukkan tindakan atau perbuatan, tetapi maknanya dapat diperluas secara konotatif dan kontekstual. Selanjutnya, kata mujarang artinya memasak. Secara fonologi, kata ini terdiri dari 3 suku kata, yaitu mu, je, rang. Selanjutnya, bunyi nasal n menunjukkan karakter khas bahasa Gayo yang menggunakan bunyi seperti ini di akhir kata. Secara morfologi, kata jerang dapat berarti sesuatu yang berkaitan dengan api atau memasak. Kata mu dalam bahasa Gayo sering menunjukkan si pelakunya. Mujarang berarti melakukan proses memasak atau orang yang memasak. Secara sintaksis, kata mujarang dapat dikatakan sebagai subjek, predikat maupun pelengkap. Salah satu contohnya yaitu ine nyang mujarang, ibu sedang memasak. Nyang mujarang itu sebagai predikat. Selanjutnya, secara semantik, kata mujarang sering merujuk pada proses penyiapan makanan menggunakan api atau alat memasak. Dalam konteks sosial, mujarang juga bisa merujuk pada seseorang yang terampil di dapur atau dalam memasak. Kata mari. Secara fonologi, kata ini memiliki 2 suku, yaitu ma dan ri. Secara morfologi, kata ini menggambarkan suatu aktivitas atau keadaan, tidak mengandung afiks dan morfem bebas. Secara sintaksis, kata ini digunakan sebagai kata benda yang berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Secara semantik, kata ini menunjukkan kegiatan atau kondisi berhenti sejenak dari aktivitas fisik atau mental untuk pemulihan atau ketenangan. Kata sida. Secara fonologi, dalam kata ini terdiri dari 2 suku kata yaitu si dan da. Kata ini diucapkan dengan silabel terbuka dan penekanan pada setiap suku kata. Secara morfologi, kata ini terdiri dari morfem yang bebas yang berfungsi sebagai kata tanya untuk menanyakan angka, jumlah, dan makna semantik dari kata sida adalah kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan jumlah, kuantitas, dan angka dari sesuatu. Kata abang. Secara fonologi, kata ini memiliki 2 suku kata yaitu a dan bang, dengan penekanan pada suku kata pertama, a. Secara morfologis, kata abang adalah kata benda atau nomine yang berfungsi untuk merujuk pada saudara laki-laki yang lebih tua atau kakak laki-laki. Kata ini merupakan kata dasar yang tidak mengalami perubahan bentuk atau afiksasi. Secara sintaksis, dalam kalimat kata sahan. Secara fonologi, sahan terdiri dari 2 suku kata yaitu sa dan han, dengan penekanan yang umumnya jatuh pada suku kata pertama. Secara morfologi, kata ini adalah kata dasar yang tidak terimbuhi oleh afiks atau elemen morfologis lainnya dan berfungsi sebagai kata kerja predikat dalam kalimat. Secara sintaksis, kata ini berfungsi sebagai kata tanya yang digunakan untuk menanyakan identitas atau siapa seseorang yang terlibat dalam suatu situasi. Kata ini sering berada di awal kalimat dan diikuti oleh subjek dan predikat dalam kalimat tanya. Secara semantik,
Kata ini digunakan untuk menanyakan alasan atau kondisi, sebab dari suatu peristiwa atau tindakan. Kata mengune. Secara fonologi, kata ini terbagi menjadi 3 suku, yaitu me, ngu, dan ne. Secara morfologi, kata ini adalah morfem bebas yang memiliki fungsi sebagai kata tanya untuk menanyakan angka atau jumlah dan tidak mengalami proses morfologis seperti afiksasi atau derivasi. Secara sintaksis, kata ini berfungsi sebagai kata tanya dalam kalimat untuk menanyakan kuantitas atau jumlah dan dapat diikuti oleh subjek, objek, atau kata kerja dalam kalimat. Secara semantik, kata ini digunakan untuk menanyakan alasan atau kondisi, sebab dari suatu peristiwa atau tindakan. Kata hana. Secara fonologi, kata ini terdiri dari 2 buah suku kata yaitu ha dan na. Secara morfologi, kata ini adalah sebuah kata yang terdiri dari morfem bebas, yang berarti kata ini tidak mengalami perubahan bentuk yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Secara sintaksis, kata tanya hana digunakan untuk menanyakan sesuatu, terutama untuk menanyakan informasi atau penjelasan. Secara semantik, kata ini berfungsi untuk menanyakan alasan, sebab, atau informasi lainnya dalam sebuah percakapan.